Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, lahir maupun batin. Lahirnya sehat, kemudian batinnya bahagia, insya Allah, amin. Sebelum saya membahas tentang toxic relationship, saya juga mau teman-teman tahu dulu tentang toxic positivity ya, karena ternyata kalimat-kalimat yang terdengar positif, kalimat-kalimat yang terdengar penyemangat, ternyata itu bisa menjadi racun di kehidupan. Wah, jadi bahaya kan? Jadi kayaknya itu dulu deh yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sharing bersama-sama. Toxic positivity. Ingat ya, jadi toxic positif ini adalah kata-kata positif yang bisa aja justru jadi racun di pikiran, di pribadi, atau di kehidupan kita. Nah, kondisi yang terjadi saat seseorang selalu beranggapan dengan berpikir positif, semua masalah dapat dilewati dengan baik. Atau si toxic positivity ini adalah kondisi di mana seseorang selalu melihat sesuatu dari sisi positif apapun keadaannya, di mana pikiran negatif atau emosi negatif dalam diri berusaha untuk dihilangkan atau dimatikan dengan saran yang membaik. Jika orang dalam masalah, yang dibutuhkan kemungkinannya ada dua nih. Orang yang bercerita atau orang yang punya masalah kemungkinan membutuhkan ada dua, yaitu yang pertama empati, yang kedua adalah kemungkinan solusi. Empati itu adalah bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan. Oh, dia sedih, jadi kita feedbacknya, oh kamu sedih ya, jadi gitu. Tapi bukan berarti ketika orang lain membutuhkan empati dari kita, kalian langsung mengatakan kalimat penyemangat. Kamu bisa, ayo, aku yakin kamu pasti kuat. Nah, itu berbahaya karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan dan dia butuhkan. Kalau toksik, kata-katanya begini, jangan menyerah, kamu pasti bisa. Coba untuk melihat sisi positifnya. Kamu harus bersyukur, coba lihat penderitaan orang lain. Kamu harus banyak bersyukur akan hal tersebut. Udah, pikir positif aja, kamu pasti bisa melaluinya kok. Ambil hikmahnya aja, kamu kuat kok. Atau bisa juga, alah kamu baru gitu, aku pernah lebih buruk. Atau bisa juga nih, lebay banget, santai aja. Yang terakhir, gak usah dipikirin banget, bawa enteng aja. Nah, kenapa kalimat itu bisa menjadi toksik? Karena hal itu justru bisa menyudutkan orang yang memiliki masalah. Kita gak pernah tahu bahwa dia sebenarnya memiliki rasa marah, sedih, menyesal gitu. Ketika orang mendengar kalimat toksik ini, dia akan menutupi kekurangannya. Dia akan menuntut dirinya karena merasa bahwa dirinya jauh dari harapan orang lain atau jauh dari harapan baik. Padahal dalam keadaan kondisi tidak baik-baik pun itu hal yang wajar. Seperti mungkin kalian sering dengar, it's okay to be not okay. Ya, jadi gak apa-apa kok kita dalam keadaan yang gak baik. Nah, ini saya kasih kalimat empati. Contohnya, menyerah itu pun kadang baik, tapi mari kita pikirkan lagi, apa ya target yang memungkinkan untuk dicapai sekarang. Atau ada kalanya sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan, kira-kira kebaikannya apa ya? Nah, atau bilang, wajar jika kita merasa kecewa dalam keadaan ini. Dalam keadaan ini sepertinya sulit ya melihat hal-hal yang baik gitu. Atau kamu bisa bilang, akui apa yang dia rasakan. Aku pikir kamu pasti merasa berat saat ini ya, tapi kita pernah melewatinya dan kita akan melewatinya. Atau lebih baik lagi jika kalian mengakui perasaan yang dialaminya, seperti marah dan sedih itu wajar. Jadi begitu perbedaan antara kalimat
toksik dan kalimat empati. Dan yang banyak dibutuhkan oleh orang-orang adalah empati, termasuk diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian mendengar kalimat toksik, ya mungkin saja mereka tidak tahu, tapi yakinkan pada diri kalian bahwa dalam kondisi tidak baik itu tidak apa-apa. Wajar, marah itu wajar, sedih itu wajar. Tinggal bagaimana kita mencari hal baik atau durasinya kita marah dan sedih gitu. Jangan pernah disangkal emosi marah, emosi sedih gitu. Semakin disangkal maka kalian semakin stres, semakin menolak, semakin kepikiran. Semakin dilupakan, semakin ingat, bahkan tertekan. Jadi kalau kalian semakin berusaha melupakan, justru akan semakin ingat. Nah, jadi akui perasaan atau kondisi yang dirasakan atau dialami. Kalau efek buruk toxic positivity itu sangat berbahaya karena membuat seseorang menuntut dirinya sendiri untuk selalu tetap baik-baik saja, menjadi pura-pura bahagia, pura-pura senang, pura-pura tidak ada masalah. Padahal jika hal itu ditolak, maka dia akan menjadi tertekan. Seperti itu. Kemudian bisa menjadi orang tersebut menjadi lebih insecure atau merasa gak aman ketika berada di dekat orang lain, karena dia berpikir orang lain menuntutnya menjadi orang yang baik, orang yang tidak pemarah, orang yang tidak sedih, orang yang tidak lemah. Nih ya, menerima emosi negatif menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan loh untuk terhindar dari toxic positivity. Yang pertama, emosi negatif itu saya kasih tahu, itu ternyata membantu seseorang untuk mengatasi atau mengontrol masalah yang lagi dihadapin. Kemudian, emosi itu tuh bisa membantu seseorang memahami banyak hal. Contohnya, perasaan cemas yang kamu buat, yang kamu rasakan itu dalam misalkan akan ada sebuah tugas sekolah, membuat seseorang mencari solusi untuk menangani rasa cemasnya. Saking cemasnya, seseorang itu menjadi merasa takut. Kecemasan itu menjadi dorongan untuk mengerjakan tugas dengan lebih serius. Nah, ya kan, ketika kalian mengerti dan paham apa yang kalian rasakan, aduh gimana nih gitu kan, belum ngerjain tugas. Nah, oh ternyata saya ini cemas. Biar gak cemas? Harus ditangani kecemasannya. Gitu. Oke, tugasnya adalah kirimkan rekaman suara kamu yang menjelaskan tentang kata-kata toxic positivity dan kata-kata empati. Kemudian jelaskan juga apa sih efek buruk dari si toxic positivity. Ingat ya, selamat mengerjakan. Assalamualaikum.